Contoh orang yang membela kebenaran itu adalah siapapun yang menyampaikan kebenaran itu tetap harus diambil. Tapi kalau orang itu tidak membela kebenaran, tapi justru membela nafsu atau keinginan, itu pasti akan melihat siapa yang menyampaikan kebenaran tersebut. Kebenaran itu bisa datang dari siapa saja dan bisa datang kapan saja. Dan yang kita ambil itu adalah kebenarannya, bukan siapa yang mengucapkan kebenaran tersebut. Jadi jangan sampai kok kita itu malah terperangkap pada sosok yang mengucapkan kebenaran tersebut, sehingga yang diambil itu bukanlah kebenarannya, tapi justru sosok atau orang yang mengungkapkan kebenaran tersebut. Dan belum lama ini kan lagi ramai ya di media sosial tentang adanya mubahalah yang dilakukan oleh keturunan Sunan Muria ya, sebagaimana kita lihat di channelnya Gus Fuad Channel ya. Dan tentu saja Gus Fuad Channel itu juga mendapat getahnya, karena di situ Gus Fuad itu di framing atau dianggap sebagai orang yang seolah-olah mirip atau apa ya, menyamai dengan apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi. Karena sebagaimana kita lihat para Ba'alawi itu kan sering berbohong. Apa yang dilakukan atau apa yang diungkapkan itu banyak berdasar dari mimpi. Lah di channelnya Gus Fuad Channel itu kan menayangkan ada seseorang bernama Gus Ishak kalau nggak salah ya. Itu katanya juga bermimpi diperintah oleh Nabi untuk menyatakan sebuah kebenaran, yakni tentang nasab Ba'alawi yang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Nah disinilah letaknya. Banyak orang yang terjebak, akhirnya salah paham. Dan justru orang yang selama ini yakin dan percaya menganggap bahwa nasab Ba'alawi terputus dari Kanjeng Nabi, dari video tersebut itu justru malah beberapa orang itu malah berbalik arah. Jadi secara tidak langsung itu justru malah berpihak kepada Ba'alawi. Nah ini kan aneh. Jadi yang kita cari itu kebenarannya, bukan siapa yang menyampaikan kebenaran. Kalau misalkan faktanya Ba'alawi itu memang rungkat atau tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi, meskipun yang mengucapkan itu adalah seseorang yang hanya berdasar dari mimpi, itu tetap harus kita terima. Yang kita ambil itu kebenarannya, bahwa nasab Ba'alawi itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Jadi jangan malah terjebak pada dasar atau apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sebagaimana apa yang diceritakan oleh Gus Ishak. Karena dia bercerita kalau pernah mimpi bertemu Kanjeng Nabi sebanyak 20 kali atau berapa. Kemudian yang terakhir itu kan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk menyampaikan kepada seluruh orang atau mungkin sebanyak-banyaknya orang, memberitahukan bahwa nasab Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Lihat disitulah letak kebenarannya, apa yang disampaikan oleh Gus Ishak tersebut. Soal sumbernya itu dari mimpi atau dari apa, yaitu urusan lain. Tapi yang kita ambil itu adalah kebenarannya, bahwa nasab Ba'alawi itu memang tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Namun sayangnya tidak sedikit orang yang terkecoh. Jadi malah justru balik menyerang Gus Ishak ini karena apa yang ia sampaikan itu berdasar dari mimpi. Kemudian tidak luput juga menjadi sasaran kesalahpahaman adalah Gus Fuad Barat, karena seolah-olah memberikan media atau memberikan ruang bagi orang yang mimpi untuk tampil di channelnya. Dan ini kan sangat disayangkan. Jadi orang itu masih banyak yang terjebak pada sosok, jadi bukan kepada kebenaran tersebut. Padahal kalau kita ambil dari sisi kebenarannya yang disampaikan oleh Gus Ishak, meskipun itu berdasar mimpi, tapi apa yang ia sampaikan itu adalah kebenaran. Karena di situ dia menyatakan bahwa Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Lah itulah kebenarannya. Makanya sekarang saya juga agak heran karena beberapa orang itu sekarang kok malah berbalik arah dan malah seolah-olah tidak setuju dan tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gus Ishak di channelnya Gus Fuad Barat. Ini kan sangat aneh, padahal yang ia sampaikan itu adalah kebenaran. Cuma dia menyampaikan kebenaran itu berdasar dari mimpi. Nah disinilah orang itu terjebak untuk tidak percaya dengan kebenaran. Makanya harusnya itu sebelum terlambat ya harusnya kita itu menjadi sadar dan menjadi paham bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Ishak itu adalah kebenaran. Memang
nasab Ba'alawi atau para Habib dari Yaman itu tidak tersambung atau tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Itulah intinya, bukan dari dasar apa dia mendapatkan kebenaran itu. Kalau misalkan dia itu berasal dari mimpi atau apa, yaitu terserah Gus Ishak. Bahkan Gus Ishak juga sudah bersumpah bahwa dia siap menerima konsekuensinya jika apa yang ia sampaikan melalui mimpi tersebut itu adalah bohong. Itu artinya dia itu memang bicara apa adanya. Memang dia itu bermimpi seperti itu dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada umat di negeri ini. Dan sekali lagi, yang kita cari itu adalah kebenaran, bukan sosok siapa yang menyampaikan kebenaran. Tapi kalau para Ba'alawi dari Yaman itu kan kebanyakan terjebak pada sosok atau pada tokoh. Jadi misalkan yang mengucapkan itu Habib siapa, yang kira-kira terpandang, yang kira-kira dihormati, maka tidak akan dipikir lagi benar atau salah apa yang diucapkannya. Tapi kalau kita itu harusnya yang dicari itu kebenaran. Sehingga misal pun Gus Ishak ini menyampaikan kebenaran itu berdasar dari mimpi, ya kita ambil kebenarannya, bukan mimpinya itu. Kalau masalah mimpi itu kan urusan pribadi Gus Ishak. Namun dari kejadian itu justru kita itu bisa melihat ya, mana yang benar-benar pejuang, mana yang hanya numpang tenar, mana yang pecundang, itu malah kelihatan. Mana yang benar-benar membela kebenaran dan mana yang hanya membela hawa nafsu. Contoh orang yang membela kebenaran itu adalah siapapun yang menyampaikan kebenaran itu tetap harus diambil. Tapi kalau orang itu tidak membela kebenaran tapi justru membela nafsu atau keinginan, itu pasti akan melihat siapa yang menyampaikan kebenaran tersebut. Kalau sekiranya yang menyampaikan kebenaran itu tidak cocok dengan hatinya, otomatis tidak akan dia terima. Atau yang menyampaikan kebenaran itu cocok dengan hatinya, tapi dasar dia menyampaikan kebenaran itu dianggap tidak rasional, ya otomatis dia tidak akan menerima kebenaran itu.